Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kedua kita ya untuk praktikum fisika dasar di program studi farmasi Akademi Farmasi YPF dapat dilaksanakan ya, meskipun dilaksanakan secara daring. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait petunjuk praktikum untuk modul pertama, yaitu dasar pengukuran dan ketidakpastian. Jadi mahasiswa silahkan mempelajari sendiri ya, apa itu pengukuran, kemudian dasar pengukuran seperti apa, kemudian alat ukur itu ada apa saja, kemudian ketidakpastian itu seperti apa. Karena saya di sini hanya menjelaskan poin-poin yang penting saja. Jadi poin-poin petunjuk dalam pelaksanaan praktikum seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat di modul ya, modul praktikum. Jadi pengukuran itu dilakukan dengan beberapa alat ukur ya. Jadi di praktikum kita pada modul 1 ini mengukur benda dengan beberapa alat ukur. Nah, ini yang pertama itu dengan menggunakan neraca Ohaus. Jadi atau neraca digital ya. Atau timbangan digital. Jadi mungkin semua sudah familiar ya dengan benda ini. Jadi nanti kalau misalnya sudah bisa melaksanakan pembelajaran offline, nanti mahasiswa bisa main saja ke laboratorium, bisa melihat alat-alat dan benda-bendanya itu ada apa saja seperti itu. Nah, untuk timbangan digital ini untuk mengukur massa benda ya, baik itu bendanya padat, cair atau liquid, atau misalnya serbuk seperti itu. Nah, di sini skalanya itu dia gram. Jadi kalau misalnya mengukur benda, misalnya kelereng atau misalnya balok, benda yang akan kita ujikan atau kita ukur pada pertemuan kali ini bisa diukur dengan menggunakan timbangan digital ini, seperti itu. Nah, kemudian kemudian yang selanjutnya itu jangka sorong ya. Pengukuran selanjutnya itu menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, jangka sorong ini kalau dilihat bentuknya itu seperti ini. Jadi nanti untuk realnya itu nanti bisa dilihat di laboratorium ya, kalau misalnya sudah memungkinkan. Nah, untuk jangka sorong ini dia pengukurannya itu pengukuran panjang. Jadi bisa, misalnya saya punya balok ya, jadi misalkan ada sebuah balok. Jadi di sini kan kita mengukurnya itu bendanya balok dan bola. Nah, bolanya. Nah, jadi kalau panjang berarti kan bisa diukur menggunakan jangka sorong, kemudian lebar juga bisa diukur, kemudian tinggi juga bisa diukur. Nah, di sini selain jangka sorong kan kita pakai penggaris juga ya. Cuman kalau penggaris itu kan ada keterbatasannya. Jadi kita tidak bisa melihat skala terkecilnya itu, misalnya mili itu tidak bisa terbaca kan kalau di penggaris, karena satuan terkecilnya itu dia sentimeter. Misalnya panjang sebuah benda kalau menggunakan penggaris, misalnya kita punya penggaris kemudian kita mengukur benda, misalnya balok saja. Nah, misalnya hanya terbacanya itu 5,5 cm misalnya. Jadi kan nilai skala terkecilnya cm. Nah, ada alat ukur lain yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini diharapkan itu lebih teliti. Kenapa lebih teliti? Karena di sini
skalanya itu ada skala utama dan ada skala vernier. Nah, ini contohnya misalnya bendanya ya. Ini bendanya, berarti kan ada skala utamanya, dia skala utamanya di skala sentimeter, kemudian ada di skala verniernya itu ini dia milimeter. Nah, jadi ketika kita punya sebuah benda, kemudian diukur, nah diharapkan lebih teliti nilainya, misalnya panjangnya atau lebarnya atau tingginya. Nah, adapun untuk membaca jangka sorong itu bagaimana? Jadi kita bisa lihat ya di sini contohnya. Berarti kan di sini ada skalanya dari 0. Berarti kan ini 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm gitu ya ceritanya. Ini kalau ini mili kan, 1 mili, 2 mili, 3 mili dan selanjutnya. Nah, kita lihat di sini bendanya itu berada di titik mana? Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 0,9 cm. Berarti kalau di sini ya jangka sorong. Nah, kalau ini berarti jangka sorong tadi skalanya 0,9 cm kan. Nah, sekarang kita lihat juga yang di skala vernier ini, yang skala mili. Nah, cara membacanya bagaimana? Kita lihat garis yang panjangnya itu sama antara skala utama dengan skala vernier. Nah, misalnya kan kalau ini kan di sini nggak sama ya dengan yang ini. Berarti kita cari kemana? Nah, di angka ini, di angka 5. Di angka 5 ini skala utama sama skala verniernya itu satu garis. Berarti ada di 5 mm. Berarti ditambah 5 mm gitu. Nah, ini kan senti, ini mili. Sedangkan satuan SI itu kan panjang itu sentimeter ya. Nah, jadi kita konversikan 5 mm ini ke sentimeter. Berarti 0,9 ditambah 0,05 ya sentimeter, maaf. Karena ini kita konversi ya. Ini sentimeter, ini sentimeter juga. Berarti 0,9 ditambah 0,05 berarti 0,95 cm. Nah, jadi untuk benda yang terukur di sini contohnya berarti ada di 0,95 cm. Nah, seperti itu untuk pembacaan jangka sorong. Jadi idealnya itu kan kalau misalnya melaksanakan praktikum offline itu mahasiswa langsung mengukur ya. Misalnya saya punya benda beberapa gitu. Nah, nanti diukur karena pengukuran di setiap titik itu mungkin bisa mengalami perbedaan. Misalnya kan saya punya benda ini ya, balok, kemudian saya ukur panjang di titik ini misalnya nih. Berarti kan panjang di titik ini atau misalnya panjang di bawah itu berbeda gitu. Makanya dilaksanakan pengukuran berulang. Karena pengukuran berulang itu untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, kemudian selain jangka sorong ada alat ukur lain, namanya itu micrometer scope. Nah, secara gambar itu seperti ini ya. Tapi nanti bisa lihat di video mungkin aslinya itu seperti apa, atau mungkin ada yang sudah pernah memegangnya gitu ya dan coba mengukurnya. Nah, micrometer scope itu dia skalanya ada di milimeter. Jadi micrometer scope ini untuk mengukur diameter berbagai benda. Karena kan seperti kita punya benda yang sangat kecil, ketika diukur diameternya dengan menggunakan jangka sorong atau pakai penggaris itu kan susah dibacanya ya. Nah, jadi kalau pakai micrometer scope itu diharapkan terdapat
hasilnya gitu. Jadi contohnya kita kan punya benda lain, bola ya. Di sini kita bolanya pakai kelereng misalnya ya. Nah, misalnya kelereng, nah kita ukur diameternya. Nah, diameternya itu berapa? Nah, contohnya di sini bagaimana cara membaca micrometer scope. Nanti bisa dipelajari, tapi saya coba menjelaskan. Nah, di sini kan ada dua garis ya, ada dua skala, ada skala yang di bawah ini dan ada yang skala di pinggir. Nah, skala yang di bawah ini dia mili, ini juga mili. Nah, tapi kalau kita lihat kan ini ada di titik sini ya, berada di titik panah yang warna toska ini. Berarti kita lihat 10, 11, 12, 13, kemudian ada satu garis di bawah, berarti 13,5 mm. Berarti 13,5 mm gitu. Nah, ini 13,5 mm ditambah, berarti kita lihat di sini skala yang di kanan ini garisnya itu tepat dengan garis skala yang ini, yang utama. Kita lihat ini ada di titik sini yang garis toska. Nah, berarti ada di berapa? 15, 16, 17. Berarti ada di 0,17 mm. Nah, kita jumlahkan. Berarti 13,5 mm ditambah 0,17 mm. Jadi hasilnya sekitar 13,67 mm. Nah, untuk pengukuran menggunakan micrometer scope itu hasilnya adalah milimeter, tapi nanti harus dikonversi ke sentimeter ya. Nah, dikonversi ke sentimeter seperti itu. Jadi nanti hasilnya didapatkan. Jadi alat ukurnya kita pakai 4 berarti ya. Ada neraca Ohaus atau timbangan digital saja ya saya bilangnya. Timbangan digital, kemudian jangka sorong, kemudian micrometer scope dan penggaris. Ya, penggaris saya terlupa. Jadi 4 alat ukur tersebut ya. Nah, kemudian dalam pengukuran itu pasti ada faktor ketidakpastian. Maksudnya ketidakpastian itu apa? Jadi ketika kita melakukan pengukuran misalnya dengan menggunakan penggaris, nilainya itu pasti berbeda ketika kita menggunakan jangka sorong misalnya. Kenapa? Karena pembacaan skalanya juga berbeda. Jadi lebih teliti jangka sorong kan, karena jangka sorong itu dia skalanya ada skala milimeternya juga gitu. Nah, di sana muncul ketidakpastian. Jadi ketelitian suatu alat ukur itu bergantung terhadap nilai skala terkecil. Nah, berarti nilai skala terkecil itu apa? Jadi nilai skala terkecil itu adalah nilai skala pada alat ukur. Berarti nilai skala pada alat ukur, misalnya saya punya penggaris. Nah, penggaris itu nilai skala terkecilnya saya singkat saja ya, NST. Itu adalah 1 cm karena kita membaca skala di penggaris itu kan cm ya. Apakah 2 cm, 3 cm misalnya seperti itu. Itu untuk penggaris. Kemudian untuk jangka sorong, berarti kalau untuk jangka sorong nilai skala terkecilnya itu adalah 1 mili ya. Maaf, 0,1 mili. Jadi 0,1 milimeter berarti kita konversi ke sentimeter, berarti jadi 0,01 cm nilai skala terkecilnya. Nah, kemudian untuk micrometer scope itu dia nilai skala terkecilnya itu ada di 0,01 mm. Nah, berarti di 0,01 mm kita konversi ke sentimeter berarti 0,001 ya centimeter, seperti itu.
Itu adalah nilai skala terkecilnya. Jadi nilai skala terkecil ini mempengaruhi hasil pengukuran. Jadi yang lebih teliti itu menggunakan apa dan bagaimana, seperti itu. Nah, salah satu penyebab ketidakpastian itu selain nilai skala terkecil itu ada beberapa faktor lain. Kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan paralaks, fluktuasi parameter pengukuran dan lingkungan yang saling mempengaruhi, dan keterampilan pengamat. Nah, di sini karena setiap alat ukur itu ketika kita akan gunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu ya, dan kemudian diatur posisinya itu misalnya di titik nol, seperti itu. Nah, keterampilan pengamat juga mempengaruhi karena pengamat satu dengan pengamat lainnya ketika mengukur benda yang sama mungkin terjadi perbedaan hasil. Nah, tapi itu tidak masalah. Jadi memang dalam percobaan itu data yang diolah itu ya data yang didapatkan saat praktikum gitu. Jadi pasti ada perbedaan gitu, seperti itu. Itu untuk penyebab ketidakpastian. Nah, jadi di sini bagaimana nilai ketidakpastian? Jadi nilai ketidakpastian itu adalah setengah dari nilai skala terkecil. Nilai ketidakpastian itu adalah setengah dari nilai skala terkecil atau delta X, yaitu setengah NST. Nah, contohnya ya, saya beri satu contoh. Nanti untuk jangka sorong, mikrometer skrup, dan neraca teknisnya itu nanti dicari masing-masing. Nah, berarti untuk penggaris, tadi kan nilai skala terkecilnya itu adalah 1 cm. Berarti 1 cm. Berarti delta X-nya sama dengan setengah kali 1 cm. Berarti berapa? 0,5 cm. Nah, satuannya apa? Satuannya cm. Nah, untuk jangka sorong bagaimana? Mikrometer skrup bagaimana? Neraca teknis bagaimana? Nanti silahkan dicari dan dipelajari. Nah, kemudian karena di sini kita melakukan pengukuran berulang, kenapa dilakukan pengukuran berulang? Karena diharapkan kita mendapatkan nilai atau data yang paling akurat gitu. Karena kan kalau misalnya kita mengukur hanya satu kali itu kurang dapat teliti ya, kurang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik gitu. Jadi dilakukan pengukuran berulang. Nah, karena melakukan pengukuran berulang berarti di sini muncul nilai rata-rata. Nah, nilai rata-ratanya itu sendiri mencarinya bagaimana? Pasti sudah familiar ya semuanya. Di sini saya contohkan saja ya. Misalnya saya mengukur panjang penghapus misalnya ya. Saya punya panjang penghapus, misalnya pengukuran pertama dengan misalnya dengan penggaris ya. Itu ada yang pertama tuh ada di 2 cm. Kemudian saya melakukan pengukuran lagi ada di 1,9 cm. Kemudian saya pengukuran ketiga saya lakukan lagi di 2 cm. Nah, berarti di sini rata-ratanya itu bagaimana? Berarti rata-ratanya langsung saja ya. Berarti 2 ditambah 1,9 ditambah 2 dibagi 3. Ini hasilnya berapa? Nah, jadi di sini persamaannya itu sampai N karena sampai seberapa banyak melakukan pengukuran berulang. Kalau misalnya sampai 10 kali ya berarti N-nya itu ada 10. Tapi kalau misalnya 2 ya berarti N-nya ada 2, seperti itu. Nah, sekarang coba kita hitung ya rata-ratanya berapa. Berarti 2 ditambah 1,9 ditambah 2 dibagi 3 ya, karena datanya 3. Nah, ini sekitar 1,96. Nah, ini berarti rata-ratanya. Nah, kemudian selain menilai
mencari nilai rata-rata, kita juga mencari standar deviasi. Standar deviasi ini Sx atau delta x ya. Ini kita tulis saja delta x gitu. Nah, delta x itu persamaannya ini akar dari jumlah atau sigma i sama dengan 1 sampai n xi min x rata-rata kuadrat per n min 1. Nah, kita mengacu lagi ke data yang ini ya, contoh. Karena 3 kali pengukurannya, berarti kita tuliskan akar dari xi, berarti x ke 1 itu berapa? 2, berarti 2 dikurangi x rata-rata ini 1,96 kuadrat gitu, ditambah xi yang kedua berarti ini 1,9 dikurangi x rata-ratanya 1,9, kemudian dikuadratkan, ditambah yang ketiga itu 2 dikurangi 1,96 kuadrat gitu. Nah, dibagi n nya itu kan ada 3 dikurangi 1. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, itu adalah standar deviasi. Jadi nanti dari data yang dihasilkan itu jadi ini ya, kita lihat ke tabel data. Nah, jadi nanti dari di tabel datanya itu ada beberapa data ya, seperti ini. Nanti silahkan dihitung rata-rata dan standar deviasinya. Nah, di sini ada balok, ada panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ada bola, kalau bola itu diameter ya. Nah, kemudian ada zat cair. Nanti diukur berapa nilai rata-rata dari setiap pengukuran berulang ini. Nah, untuk tugas akhirnya itu berupa laporan akhir. Berupa laporan akhir itu pengolahan datanya bisa dilihat bentar ya. Nah, jadi nanti tugasnya itu ini ya, cari nilai ketidakpastian dari masing-masing alat ukur. Ini seperti tadi yang saya contohkan. Berarti jangka sorong, mikrometer skrup, neraca teknis itu berapa. Kemudian hitung nilai rata-rata dan standar deviasi untuk pengukuran massa benda dengan alat ukur neraca teknis. Jadi rata-rata ya. Kemudian hitung juga nilai rata-rata dan standar deviasi. Jadi nanti ada nilai X plus minus delta X. Nah, kemudian tentukan volume untuk balok dan kelereng. Berarti kalau balok itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Kalau kelereng itu berarti 4/3 PR kuadrat ya, 4/3 PR kuadrat. Nah, di sini hasilnya itu silahkan gunakan konsep yang angka berarti. Jadi angka penting ya. Jadi di belakang komanya usahakan paling 2 angka di belakang koma, seperti itu. Untuk tugas akhirnya seperti itu. Nanti ini bisa dilampirkan di laporan akhir praktikum. Nah, laporan akhir praktikumnya bisa dijadikan satu dokumen ya, dari bab 1 pendahuluan itu kan tujuan berarti, kemudian bab 2 teori dasar, kemudian bab 3 itu metode penelitian itu mencakup prosedur dan alat dan bahan, kemudian bab 4 itu dia data dan pembahasan. Nah, berarti ini di tugas ini masuk di bab 4. Kemudian di bab 5 kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu bagaimana hasil yang didapatkan, kemudian dibandingkan dengan referensi itu seperti apa, apakah jauh nilainya atau dekat nilainya gitu, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk petunjuk praktikum di modul pertama. Silahkan dipelajari kembali, kemudian dipelajari datanya. Jadi di sini mahasiswa mengolah data masing-masing, kemudian hasilnya itu seperti apa.
Seperti itu. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul pertama itu pengukuran dan ketidakpastian. Alat yang digunakan itu yaitu yang pertama ini kita punya penggaris, kemudian ini yang kedua ini adalah jangka sorong, kemudian ini mikrometer skrup. Nah, untuk benda yang diukurnya itu ada dua macam ya, ada lingkaran, bola, maaf, dan balok. Nah, di sini bolanya bisa besar atau kecil ya. Nah, kita coba dulu pengukuran menggunakan penggaris. Semuanya pasti sudah bisa ya. Penggaris misalnya panjangnya di sini ada 6,5 ya, sekitar 6,5 cm. Kemudian lebarnya itu ada sekitar 3,9 atau 4 ya. Kemudian tingginya itu sama sekitar 3,9 atau 4. Nah, kemudian ada alat ukur lain selain penggaris. Nah, ini jangka sorong. Nah, penggunaan jangka sorong itu sendiri seperti ini. Nah, jadi di sini ada skalanya itu yang atas ini sentimeter, yang ini milimeter. Nah, kita coba ya untuk pengukuran panjangnya. Jadi nanti diatur di sini, kemudian nanti direkatkan. Nah, kemudian di sini ada penguncinya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat sekitar berapa nilainya untuk panjang. Nah, kemudian untuk lebarnya, nah untuk lebarnya juga seperti ini. Nah, kita lihat skalanya di atas berarti sentimeter, di bawah milimeter. Nanti digabungkan seperti itu. Untuk cara membacanya dengan penggunaan jangka sorong itu, misalnya ini pengukuran panjangnya. Nah, di sini ada angka 6 ya untuk skala sentimeter. Kemudian setelah yang segaris dengan angka 0 yang skala milimeter itu adalah 6,1234. Jadi 6,4 cm. Kemudian kita lihat garis yang milimeternya yang sejajar itu di angka 1. Jadi pengukuran panjang ini adalah 6,41 cm. Alat kedua itu alat pengukurannya ini namanya mikrometer skrup. Jadi bisa mengukur diameter benda. Contohnya bola ya. Nah, ini cara pengukurannya menggunakannya diputar ya seperti ini. Nah, kemudian jika ada benda yang skalanya seperti ini pengukurannya berarti kan ada 0, 5, 10, 15 berarti di sini berarti 15 ditambah ini 0,15 jadi 15,15. Nah, tapi skalanya itu milimeter. Nah, jadi bisa dikonversi ke sentimeter. Action. Sebagai contoh, misalnya saya punya benda ini ya, kelereng, diukur diameternya menggunakan mikrometer skrup. Nah, di sini skalanya bisa dilihat, di sini ada 15, tapi di bawahnya itu garisnya masih ada yang terlihat ya, satu garis. Berarti ini 15,5 mm ditambah ini garis yang sejajar antara skala ini dan skala yang pinggirnya. Nah, dilihat skala yang sejajar itu ada di angka ini ya, 0,11. Nah, berarti 15,5 ditambah. Nah, jadi di sini skalanya itu 15 ada satu garis 15,5 berarti ditambah 0,11 jadi 15,61 mm. Nanti tinggal dikonversi saja, diubah ke sentimeter.